Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarokah untuk terus berusaha istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji dan mempelajari ilmu agama. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita tentang abiyat khairun nisa, bait-bait tentang sifat khairun nisa, sebaik-baik wanita, di mana kita telah sampai pada bait yang ke-9 ya, halaman 9 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis mengatakan tentang sifat wanita yang terbaik. In kharajat tahruju bil hijabi bisyartihil masyruti fil kitabi. Jika dia keluar rumah, dia keluar dengan mengenakan hijab atau jilbab sesuai syarat yang tertera di dalam Al-Quran. Jadi wanita yang salihah, jika dia hendak keluar dari rumahnya, dia memakai hijab yang syar'i, yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Pada dasarnya, jilbab Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk para wanita muslimah, mukminah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ini perlu diingat ini. Al-Ahzab ayat 59. Ayat yang menegaskan tentang wajibnya berjilbab. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu", wahai Nabi, yang dimaksud yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini termasuk keistimewaan Nabi Muhammad. Allah itu manggil Nabi Muhammad itu dengan kedudukannya. Kalau manggil nabi-nabi yang lain itu dengan namanya. Ya Ibrahim, ya Yahya, ya Adam, ya Musa, ya Isa. Tapi manggil Nabi Muhammad SAW nggak pakai ya Muhammad, tapi manggilnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Wahai Nabi, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman. Nah ini, kita masuk dalam ayat ini ya, wanita-wanita yang beriman. Yang merasa dia beriman, berarti dia terpanggil dalam ayat ini. Ya, kita bukan istri Nabi, kita bukan anak-anaknya Nabi, tapi kita masuk dalam yang ketiga ini. Wanisa'il mu'minin, wanita-wanita yang beriman. Jadi, kalau akhwat, ummahat merasa bahwa dia beriman kepada Allah SWT,
beriman kepada hari akhir, berarti dia masuk dalam ayat ini. Ya, dan perlu dicatat baik-baik ayat ini. Allah tidak mengatakan wanisa'il Arab. Ya, dan katakan kepada wanita-wanita Arab, yang menunjukkan bahwa jilbab itu bukan pakaian adat seperti klaim sebagian orang-orang liberal. Ya, kalau kita baca sebagian orang-orang liberal mengatakan oh jilbab itu nggak wajib, jilbab itu cuma sekedar apa? Budaya, adat istiadat. Nah ini banyak sebagian tokoh-tokoh agama terutama liberal. Salah satunya adalah ya Profesor Dr. Quraish Shihab, ya yang katanya ahli tafsir Indonesia. Dia punya buku tentang jilbab. Ya, tapi dalam bukunya tersebut dengan tegas mengatakan jilbab itu nggak wajib bagi wanita. Nah, ini termasuk kesalahan yang sangat fatal. Ya, kesalahan yang sangat fatal sekali. Ya, ini paham liberal ini. Ini paham liberal yang sekarang marak pada zaman kita sekarang. Harus kita waspadai. Ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat. Ya, semuanya sepakat bahwa jilbab bagi wanita muslimah, ya, menutup aurat bagi wanita muslimah hukumnya adalah wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, maka siapa yang menyelisihi kesepakatan para ulama berarti dia telah menyimpang. Ya, nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa jilbab itu nggak wajib, jilbab itu hanya sekedar apa? Budaya. Yang itu tentu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, maka ini adalah paham yang ya sesat dan menyesatkan. Baik, kata Allah SWT, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ya, katakan kepada mereka, hendaknya mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika ayyad adna ayyurafna fala yu'dain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Maksudnya, kalau seorang wanita muslimah mengenakan jilbab, mereka dikenal sebagai apa? Wanita-wanita yang baik. Orang itu dilihat dari pakaiannya aja udah kelihatan ini wanita baik apa enggak. Ya, dari ya casingnya, dari luarnya itu sudah terlihat. Yakni jadi yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali bahwa mereka adalah wanita yang baik. Fala yu'dzain, sehingga mereka nggak diganggu. Makanya wanita-wanita yang berjilbab secara umum mereka memiliki kehormatan. Ya, orang segan mau apa? Ganggu. Berbeda dengan wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya, ya, atau orang bilang sekarang apa? Seksi, ya, menampakkan lekuk tubuhnya dan sebagainya. Ini menjadikan orang kemudian apa? Ya, mengganggu, menggoda, ya, baik mungkin secara langsung, ya, secara langsung. Atau kalau sekarang mungkin diganggu dengan apa? Ya mungkin di DM, di ini dan itu, bahkan mungkin dijadikan sebagai hayalan dia dan lain sebagainya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah SWT zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa jilbab bagi wanita muslimah itu hukumnya adalah wajib. Ya, maka jangan sampai kita ragu-ragu ya tentang kewajiban berjilbab ini. Ya, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang wanita yang tidak diberikan kepada laki-laki. Ya, wanita itu Masya Allah, dia tinggal di rumahnya itu ibadah. Wa qarna fi buyutikunna. Kata Allah Subhanahu wa taala, menetaplah kamu di rumahmu. Kalau dia keluar lalu dia menutup auratnya, mengenakan jilbab karena
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu juga ibadah. Jadi enak ya jadi perempuan ya. Mau tinggal di dalam rumah karena menjalankan perintah Allah itu ibadah, berpahala. Kalau dia keluar dengan mengenakan jilbab, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu juga ibadah. Ya, luar biasa. Ya, kita laki-laki kalau pakai pakaian biasa begini, keluar rumah nggak dapat pahala, Pak. Nggak dapat pahala. Mubah aja. Tapi kalau perempuan, dia pakai jilbab, ya, dia menghadirkan dalam dirinya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, saya menutup aurat ini adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah atau tidak? Ibadah. Ya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada wanita. Oleh karenanya hendaknya hal ini kita tanamkan dalam diri kita, terutama untuk para akhwat. Ya, kita ya berpakaian ini adalah nikmat dan kehormatan bagi kita semuanya. Ya, kita dilahirkan dulu telanjang, nggak pakai pakaian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngasih kita pakaian untuk menutup aurat kita, untuk sebagai hiasan bagi kita, untuk ya melindungi kita dari panas dan dari dingin. Ini fungsi pakaian. Fungsi pakaian itu ada 3. 1, untuk menutupi aurat kita. Untuk menutupi aurat kita. Dan nanti insya Allah akan kita bahas ya tentang aurat wanita. Bagaimana aurat dia terhadap suaminya, bagaimana aurat dia terhadap sesama wanita, bagaimana aurat dia ya dengan lelaki, baik yang mahram maupun yang tidak mahram, insya Allah nanti akan kita bahas. Ya. Yang kedua, fungsi yang kedua pakaian itu adalah apa? Untuk melindungi dari panas dan dari dingin. Ya, orang kalau nggak pakai baju, ya musim panas ya kepanasan, musim dingin ya kedinginan. Fungsi yang ketiga yaitu untuk sebagai zina, perhiasan. Ya, seorang itu akan terlihat keren, akan terlihat indah kalau dia pakai baju, pakai pakaian. Justru kalau dia itu nggak pakai baju, itu malah norak. Ya, bagi yang masih terjaga fitrahnya ya. Kecuali bagi orang yang sudah rusak fitrahnya, menampakkan aurat malah dianggap sebagai keren malah, ya, malah dianggap sebagai ini modern, kemajuan zaman, ya. Tidak. Yang benar bahwasanya menutup aurat itulah yang mulia, itulah yang indah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini ya, bahwasanya pakaian itu adalah nikmat dalam surat An-Nahl ya ayat 81. Dan sebagai faedah, surat An-Nahl itu nama lainnya adalah surat An-Ni'am. Surat An-Ni'am. Kalau An-Nahl artinya apa? Lebah. Kalau An-Ni'am artinya nikmat-nikmat. Kenapa surat An-Nahl dinamakan juga dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat? Karena dalam surat tersebut Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba. Ya, diantaranya adalah nikmat pakaian. Allah sebutkan pada ayat 81. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun." Dan Allah SWT menjadikan untuk kalian pakaian untuk melindungi kalian dari terik panas dan untuk melindungi atau menutupi aurat kalian. Demikianlah Allah sempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berapa ini? Ini 2 nikmat ini.
Satu, menutup aurat, sama yang kedua yaitu melindungi dari panas dan dari dingin. Ya, adapun fungsi yang ketiga itu Allah sebutkan dalam surat yang lain, ya bani Adam khudhu zinatakum. Wahai anak Adam, ambillah hiasan kalian. Maksudnya hiasan yaitu pakaian. Ya, ketika ke masjid. Ini menunjukkan bahwa pakaian itu adalah perhiasan, ya, dan pakaian itu untuk melindungi, dan pakaian itu adalah untuk menutup aurat, ya, dan itu semuanya Allah ingatkan sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa berpakaian, ya, hadirkan dalam diri kita, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan bukan karena Allah yang memberikan pakaian kepada kita, kita nggak bisa pakaian. Ya, yang memberi nikmat kemudahan kepada kita untuk bisa berpakaian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis qudsi Allah ingatkan hal ini. Ya bani Adam, kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksikum. Wahai anak Adam, semua kalian adalah telanjang kecuali yang aku kasih pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, saya akan apa? Kasih pakaian kepada kalian. Nah ini, jadi intinya salah satu sifat kriteria wanita muslimah, ya, sebaik-baik wanita, dia kalau keluar rumah mengenakan jilbab untuk menutupi auratnya, dan itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada wanita dan merupakan suatu kemuliaan, kehormatan, ya, bagi wanita muslimah. Lihat dahulu sebelum agama Islam, wanita itu, ya, mengumbar auratnya, bahkan dahulu wanita itu tawaf dengan telanjang. Bayangkan, tawaf sambil apa? Telanjang. Sehingga ada salah seorang wanita dahulu di masa jahiliyah, ketika tawaf dengan telanjang dan itu nggak sesuai dengan hati nuraninya, dia mengatakan al-yauma yabdu ba'duhu au kulluhu fama bada minhu fala ukhilluhu. Hari ini aku tawaf terlihat auratnya secara total atau sebagian, padahal aurat yang nampak darinya aku tidak meridhoinya. Jadi dia tawaf dengan telanjang itu seakan-akan apa? Terpaksa, itu nggak sesuai dengan hati nuraninya. Karena fitrah manusia nggak suka kalau auratnya apa? Terlihat. Ya, nggak suka kalau auratnya malah dinampak-nampakkan, dipamerkan. Bahkan sekarang banyak orang memamerkan auratnya gratis, tis. Ya. Lebih murah daripada ayam panggang. Ya. Iya, kalau ayam aja perlu beli ya, Pak. Nah, orang beli paha ayam harus beli dulu. Ya, sekarang kadang orang beli paha wanita gratis. Ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya salah satu sifat wanita muslimah yaitu apa? Menutup aurat, menjaga jilbab, ya. Tapi dengan syarat-syarat yang berlaku. Ini penting. Tadi kata beliau apa? Dengan syarat-syarat yang berlaku. Jadi jilbab bukan cuma sekedar asal pakai pakaian saja atau pakai kerudung berarti sudah dianggap sebagai jilbab yang syar'i, tidak. Ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan dan ini akan dibahas oleh beliau nanti insyaallah ta'ala. Tapi secara umum kita sebutkan terlebih dahulu syarat-syarat jilbab. Yang pertama yaitu apa? Jilbab itu menutupi seluruh tubuh. Ya. Dan nanti akan kita bahas pengecualiannya. Ada yang mengecualikan wajah dan telapak tangan, dan ada yang mengatakan yang dikecualikan cuma mata saja, dan itu nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Yang jelas syarat yang pertama yaitu apa? Harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang dikecualikan. Yang kedua,
tidak boleh ketat, ya, nggak boleh ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya. Ya, kadang ada sebagian wanita, bahkan banyak wanita pakai kaos ketat, ya, menonjolkan lekuk tubuhnya, ya, bahkan mungkin itu pakaian anaknya dipakai, ya, sesek semuanya, kayak orang sesek nafas. Nah, ini nggak boleh ya, karena tujuan dari berpakaian itu adalah untuk tadi menutupi aurat. Kalau seperti itu, ya, belum fungsi dari menutup aurat belum terwujudkan. Ya, yang ketiga, tidak boleh tembus pandang. Tidak boleh tembus pandang. Jadi nggak boleh yang terlalu tipis. Sehingga, mohon maaf, misalkan tembus pandang, pakaian dalamnya masih apa? Kelihatan. Atau kulitnya kelihatan. Nah, itu nggak boleh. Ya, yang terlalu tipis, tembus pandang, nah itu nggak boleh. Ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang salah satu penduduk neraka, ada dua penduduk neraka, salah satu yang dikabarkan oleh Nabi SAW adalah nisaun kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya? Kata para ulama, dia berpakaian tapi belum memenuhi persyaratan jilbab. Seperti tadi, misalkan dia ketat atau tipis tembus pandang. Nah, ini dia berpakaian tapi hakikatnya adalah telanjang. Nah, ini nggak boleh. Kemudian juga syarat yang ke berapa ini? Yang keempat adalah tidak boleh menyerupai pakaian yang merupakan ciri khas laki-laki. Kalau itu pakaian yang merupakan ciri khas laki-laki, maka tidak boleh. Sebagaimana laki-laki nggak boleh juga pakai pakaian yang merupakan ciri khas perempuan. Karena nggak boleh laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, karena itu ada hadisnya bahwa pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Allah melaknat laki-laki yang pakai pakaian perempuan. Ya, laki-laki misalkan pakai daster misalkan. Biasanya pas Agustusan ya. Nah, itu nggak boleh itu. Karena daster ciri khas perempuan. Apalagi kalau misalkan pakai cadar misalkan. Ya. Makanya akhwat ummahat, ya, kalau lagi sudah di dalam ruangan yang khusus akhwat, ya, dibuka kalau yang bercadar ya, dibuka. Siapa tahu ada yang kumisan, penyelundup, penyusup. Nah, baik. Demikian juga wanita, kata Nabi, dilaknat kalau dia pakai pakaian yang itu merupakan ciri khas laki-laki. Jadi kalau pakaian itu ciri khas laki-laki, maka tidak diperkenankan. Kecuali kalau itu bukan ciri khas, pakai sandal jepit misalnya. Sandal jepit itu bukan ciri khas laki, bukan ciri khas perempuan. Atau sepeda motor metik misalnya. Itu dipakai laki, dipakai perempuan juga, nggak apa-apa. Tapi kalau itu ciri khas, maka tidak boleh. Type yang kelima, tidak boleh menyerupai ciri khas wanita kafir. Kalau pakaian tersebut adalah ciri khas wanita kafir, maka tidak boleh untuk memakainya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ya. Type yang keenam yaitu tidak boleh pakaian yang menarik perhatian, atau yang disebut dengan pakaian syuhroh. Syuhroh itu yaitu pakaian yang menarik perhatian, bikin orang-orang itu apa? Memelototinya, ya, bikin orang itu perhatian, menaruh perhatian, memusatkan perhatian kepada dia. Nah, itu nggak boleh. Ya.
warna-warni misalkan. Warna-warni. Ini kalau kita berbicara kalau pas di luar ya pas keluar ya. Pakaian yang mencolok sekali, ya, norak sekali, ya. Nah, ini tidak diperkenankan. Nabi pernah bersabda, "Man labisa syauba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu sauba madzillatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengenakan pakaian syuhrah tadi, pakaian yang menarik perhatian orang. Kalau dia lewat itu semuanya pada melotot gitu. Ya. Nah, ini penting juga. Jadi hindari pakaian-pakaian yang menjadi pusat perhatian malah. Ya. Albasahu Allahu sauba madillah. Siapa yang memakai pakaian seperti itu, maka nanti pada hari kiamat kata Allah SWT akan dipakaikan pakaian yang menghinakan dia. Ya, pakaian yang menghinakan dia. Jadi pakaian yang terlalu norak, pakaian yang terlalu indah, ya, terlalu menarik. Bahkan juga pakaian yang terlalu jelek. Ya, sebagian orang itu menaruh perhatian, cara menaruh perhatian dengan pakaian yang terlalu jelek. Ya. Subhanallah. Kadang orang itu lucu. Kadang dia punya pakaian yang bagus, dia malah pakai pakaian yang bolong-bolong. Sengaja. Ya, dikasih bolongan kadang di bagian lututnya. Justru kadang pernah saya lihat itu, justru pakaian yang model seperti itu bolong-bolong justru mahal. Ya, tren katanya. Tren. Nah, ini termasuk pakaian syuhroh. Ya, pakaian syuhroh atau yang warna-warni ya, terlalu norak ya. Ya. Nah, ini dihindari. Nanti dibilang genit nanti. Terus yang ke berapa? 7 ya. Yang ketujuh, tidak boleh memakai wewangian atau parfum ketika keluar melewati kaum laki-laki. Ya, insya Allah nanti juga akan kita bahas ini secara umum saja, ya, karena ada ancamannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya, bait yang ke-10, lam yabdu minha in bada syai'un siwa uyuniha likai bihaddar batara. Tak ada yang terlihat darinya, jika terlihat pun hanya matanya, agar dengan itu dia bisa melihat jalan. Ma hasarat an sa'idin aw sakin la tazhumur rijala fil aswaqi. Dia tidak menyingkap lengan atau betisnya dan tak berdesak-desakan dengan lelaki di pasar di tengah keramaian. Ini tadi yang sudah kita sampaikan, salah satu syarat dalam jilbab yaitu menutup aurat semua badan kecuali yang dikecualikan. Nah, apa yang dikecualikan ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat yang dikecualikan itu cuma matanya saja. Berarti ini wajib memakai apa? Cadar. Ini pendapat yang banyak dipilih oleh ulama-ulama Saudi. Ya, makanya wanita-wanita Saudi ya rata-rata apa? Bercadar. Ya, mereka beralasan satu karena hadis Nabi SAW, al-mar'ah aurah, wanita itu seluruhnya adalah aurat. Yang kedua, dari sisi logika, ya, dari sisi logika kata mereka, yaitu kalau kaki saja aurat harus ditutup, maka wajah lebih utama. Karena orang itu terfitnah dan tergoda rata-rata kalau lihat wajah. Ya, ada sih yang melihat mungkin tergoda karena lihat kaki, tapi jarang. Ya, jarang. Rata-rata pandangan pertama itu yaitu pada wajah. Nah, itu dari secara dalil sama secara logika. Tapi pendapat yang kedua dalam masalah ini bahwa yang wajib ditutup itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan.
Ini yang populer di masyarakat kita ya. Ini banyak dikuatkan oleh para ulama juga. Salah satunya ya pada zaman kita sekarang yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Nasir Al-Albani rahimahullahu taala. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau punya buku judulnya Jilbabul Mar'ah Muslimah. Dalam buku tersebut beliau menguatkan pendapat ini bahwa bercadar itu tidak wajib, hanya dianjurkan saja. Hanya dianjurkan tapi tidak sampai wajib. Ya. Di antara dalil yang beliau sebutkan adalah hadis Asma. Ya Asma, innal mar'ata idza balagat al-mahid lam yasluh an yura minha illa hadha wa hadha. Wahai Asma, wanita itu apabila sudah baligh, sudah haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Beliau kemudian mengisyaratkan kepada wajah dan telapak tangan. Ini secara dalil. Secara logika, kata beliau, secara logika, karena wajah itu dibutuhkan untuk berinteraksi, untuk jual beli, ya, untuk biar lebih akrab dengan teman, dengan tetangga dan lain sebagainya. Jadi intinya dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang dikuatkan oleh penulis. Penulis di sini menguatkan pendapat yang pertama, yaitu wajib bercadar. Karena seluruhnya adalah aurat kecuali mata saja. Yang kedua, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bercadar itu tidak wajib, hanya afdal saja. Ya, ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Intinya, ini masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang jelas, hendaknya bagi kita untuk berusaha menutupi aurat kita. Ya, kalau kita bisa bercadar, itu tentu lebih bagus dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat dengan para ulama bahwa itu lebih afdal. Cuma apakah wajib atau tidak, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terutama mungkin untuk ibu-ibu yang cantik, ya, semua ibu-ibu cantik insya Allah. Ya, cuma cantik itu ada dua macam. Ada cantik yang muttafaq alaih, yang disepakati. Ada cantik yang fihi khilaf. Ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan. Jadi kalau yang semua akhwat bilang atau semua orang bilang, oh itu cantik banget. Nah itu mungkin sangat dianjurkan untuk memakai cadar. Khawatirnya nanti terfitnah. Ya, khawatirnya orang yang melihat bisa terfitnah, tergoda. Ya, tapi kalau yang masih ada khilaf, masih ada khilaf, tadi, ya, kalau dia bisa lebih bagus, tapi kalau enggak, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ingin bahas tentang aurat bagi wanita ya, batasannya ya, biar jelas. Baik. Kita akan sampaikan aurat wanita dengan lebih rinci. Ya, satu aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Karena ini ada perbedaan nanti. Baik, aurat di dalam sholat, ketika sholat. Ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, salah satu syarat sahnya sholat itu kan menutup aurat. Nah, apa batas aurat wanita dalam sholat, ketika sholat? Batas aurat ya di dalam sholat adalah semua ya tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau lagi sholat nggak perlu cadaran. Ya, nggak perlu cadaran. Apalagi kalau misalkan sholatnya di dalam rumah atau di tempat yang khusus untuk
ibu-ibu ya tidak perlu untuk bercadar, bahkan kalau bercadar itu bid'ah ya, kecuali kalau lalu lalang banyak laki-laki ya, itu tadi kembali kepada perselisihan para ulama tadi ya. Tapi yang pembahasan kita kalau dia sholatnya di rumah atau sholatnya di tempat yang khusus untuk ibu-ibu ya, maka ya wajah itu bukan apa? Aurat ketika dalam sholat ya, ketika di dalam sholat itu bukan aurat. Demikian juga telapak tangan ya. Nabi SAW mengatakan la yaqbalu wahu salata haidin illa bihimar. Allah SWT tidak menerima sholat wanita yang haid. Maksudnya sholat wanita yang haid, wanita yang balik. Karena wanita yang haid nggak boleh sholat, ya kan? Tapi yang dimaksud di sini wanita yang balik. Karena salah satu tanda baliknya wanita itu dengan haid. Ya, Nabi mengatakan Allah tidak menerima sholat wanita yang haid, yaitu wanita yang balik, ya, kecuali dengan memakai khimar. Ya, khimar itu yaitu kerudung yang menutupi kepalanya dan seluruh tubuhnya. Baik, berikutnya yang kedua, aurat di luar sholat. Aurat di luar sholat. Adapun aurat di luar sholat ada beberapa kondisi. Yang pertama, aurat di hadapan suami. Ya. Adapun aurat dengan suami, tidak ada aurat antara istri dengan suami. Ya. Full semuanya. Ya. Tanpa sehelai kain pun boleh. Ya, sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminu. Kata Nabi SAW, jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak perempuan. Artinya kalau kepada istri itu berarti apa? Nggak ada aurat. Antara suami dan istri nggak ada aurat. Berarti seluruh tubuh wanita bukan aurat bagi suami. Ya, semuanya boleh terlihat oleh suaminya. Karena memang dengan menikah berarti suami itu boleh menikmati semua istri, menikmati semua tubuh istrinya. Ya, semua tubuh istrinya itu boleh. Kalau boleh menikmati berarti boleh juga dilihat. Ya kan? Nah, adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh terlihat ya aurat walaupun kepada suami, maka ini adalah pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Dulu Nabi SAW mandi bareng sama Aisyah, Maimunah, ya, sama Ummu Salamah. Banyak istri-istri Nabi SAW menceritakan bahwa mereka mandi bareng dengan Nabi SAW. Itu salah satu dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada aurat antara suami dengan istri. Makanya boleh suami mandikan jenazah istri, istri mandiin jenazah suami, itu boleh. Tapi kalau ibunya atau anak perempuannya nggak boleh. Ya, misalkan ada seorang laki-laki, dia punya anak perempuan, boleh nggak dia mandikan jenazah anak perempuannya? Nggak boleh. Walaupun itu mahramnya. Atau dia punya ibu, ibunya meninggal, boleh nggak anaknya yang laki-laki yang memandikan ibunya? Nggak boleh. Tapi kalau antara suami dan istri, boleh. Menarik, dulu pernah diceritakan bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu punya dua istri. Punya dua istri. Dua-duanya meninggal di hari yang sama. Ya, karena waktu itu ada wabah taun di Syam. Dua-duanya meninggal dunia. Ya, yang mandikan siapa? Beliau. Tapi beliau bingung. Mandikan yang mana dulu ini? Ya, karena kan salah satu syarat suami itu harus apa? Adil kan?
harus adil. Yang mana dulu ini orang dua-duanya meninggal dunia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Diundi. Diundi. Siapa yang keluar nama dulu namanya, berarti dialah yang dimandikan duluan supaya adil. Supaya adil. Itu menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk adil. Ya, baik. Intinya ini kalau aurat antara wanita kepada suaminya berarti apa? Tidak ada aurat, total semuanya, halalan thayyiban. Ya, nah, yang kedua, kalau di hadapan laki-laki mahram, ya, laki-laki tapi mahram. Mahram itu seperti ayah, ya, anak laki-laki, saudara, ya, paman, keponakan, itu kan mahram ya. Nah, apa batas auratnya? Batas auratnya adalah, ya, bagian tubuh yang biasa nampak. Bagian tubuh yang biasa nampak. Atau dengan kata lain, bagian tubuh tempat perhiasan. Tempat perhiasan. Maksudnya apa? Misalkan tempat perhiasan itu apa? Kalung. Tempat perhiasannya berarti leher, ya. Anting-anting berarti telinga. Gelang berarti pergelangan tangan. Gelang kaki berarti kaki. Berarti dengan demikian rambut, telinga, ya, leher, kaki boleh terlihat apa tidak? Boleh. Kalau kepada lelaki yang mahram, ya, lelaki yang mahram. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Allah SWT mengatakan, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Terus kata Allah SWT, "Wala yubdina zinatahunna." Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, yakni tempat-tempat perhiasan tadi ya. Ya, kayak pergelangan tangan, leher, telinga, kaki. Illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suaminya. Au abaihinna, atau kepada bapak-bapak mereka. Au abaibu'ulatihinna, atau bapaknya suami mereka. Berarti apa? Mertua. Karena mertua juga mahram. Au abnaihinna, atau kepada anak laki-laki mereka. Au abnaibu'ulatihinna, ya, atau anak suami mereka, yakni anak sambung, anak tiri, ya. Au ihwanihinna, atau saudaranya mereka, mungkin dia punya kakak atau adik laki-laki. Au bani ihwanihinna, atau anak saudara, berarti keponakan, karena keponakan itu juga mahram. Au bani ahwatihinna, atau anak saudari. Kita punya mbak, terus dia punya anak, berarti keponakan dari, ya, mbak kita itu juga adalah mahram. Itu boleh. Ya, jelas ya. Jadi batasannya adalah apa? Bagian tubuh yang biasa nampak atau tempat-tempat perhiasan. Ya, tempat-tempat perhiasan. Jadi boleh, misalkan nggak pakai kerudung, misalkan ya terlihat rambutnya boleh, ya. Terus apa namanya, ya, tangan boleh, ya, leher boleh, kaki boleh. Karena ini yang biasa nampak, yang biasa nampak. Tapi yang nggak biasa nampak atau itu bukan tempat perhiasan berarti nggak boleh. Maaf, misalkan perut, boleh apa tidak? Nggak boleh. Nggak boleh, karena itu bukan tempat perhiasan, ya. Atau dada, ya, atau betis, misalkan betis,
Itu bukan tempat perhiasan. Ya, oleh karenanya tidak boleh, ini sering terjadi tapi perlu diingatkan ya, yaitu para akhwat terkadang menyusui di hadapan bapaknya atau anaknya, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu nggak biasa nampak. Itu bukan tempat perhiasan. Ya, kalau menyusui berarti mungkin sama suaminya nggak ada masalah tadi sudah, kalau sama suaminya. Tapi kalau sama tadi bapaknya atau saudaranya, ya, atau pamannya, ya, maka itu tidak diperkenankan. Karena itu termasuk bagian yang tidak biasa nampak. Dan itu bukan tempat perhiasan. Bukan tempat perhiasan. Yang tempat perhiasan itu kayak leher, itu tempatnya kalung. Ya, tapi di bawah itu berarti tidak. Ya, itu diingatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Albani mengingatkan hal ini. Baik. Kemudian berikutnya, aurat wanita sesama wanita. Ya, sesama wanita. Aurat wanita sesama wanita adalah antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Jadi batasannya cuma antara pusar dan lutut. Tapi bukan berarti kemudian pakai pakaian yang itu juga enggak juga ya. Tapi ini batasan auratnya. Tapi kalau dia berpakaian dengan sesama wanita, ya tetap yang wajar. Ya, yang wajar. Ya, yang sopan. Tapi secara batasan aurat, ya, antara wanita dengan wanita cuma antara pusar dan lutut saja. Baik. Bagaimana dengan wanita yang non muslimah? Ya, ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan batasannya sama seperti wanita muslimah, yaitu antara pusar dan lutut. Ya. Dan pendapat yang kedua mengatakan hukumnya sama seperti aurat di hadapan laki-laki asing. Ya, berarti nanti kalau misalkan ketemu wanita yang non muslimah gitu ya, berarti harus pakai kerudung. Mereka berdalil dengan surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31, di situ ada lafaz setelah tadi menyebutkan tidak boleh menampakkan kecuali kepada suami, kepada ayah, kepada saudara gitu ya, kepada mertua, kepada keponakan. Terus au nisaihinna, atau kepada wanita-wanita mereka. Ya, kata mereka wanita mereka yakni wanita sesama muslimah. Berarti kalau bukan muslimah, ya berarti hukumnya seperti lelaki asing. Ini. Jadi ada berapa pendapat? Dua pendapat. Ya, dan pendapat yang lebih kuat pendapat yang pertama. Jadi hukumnya sama seperti wanita muslimah. Buktinya Buktinya wanita-wanita dahulu Yahudi datang kepada Aisyah, tidak dinukil bahwasanya Aisyah kemudian pakai jilbab terlebih dahulu dan sebagainya, tidak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Aisyah memahami bahwasanya batas aurat sesama wanita itu tidak hanya khusus wanita muslimah saja, non muslimah pun kalau itu sesama wanita maka ya sama hukumnya. Hanya saja mungkin kita perlu lebih hati-hati gitu aja ya. Karena kalau wanita muslimah tentunya lebih terpercaya. Kalau non muslimah khawatirnya kalau zaman sekarang ya, apalagi zaman sekarang dikit-dikit foto, dikit-dikit selfie ya disebarin, mungkin malah di-share di media sosial dan lain sebagainya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Makanya para akhwat terutama pada zaman kita sekarang ya harus lebih hati-hati dalam menjaga aurat.
Nah, zaman sekarang ini ya luar biasa, dikit-dikit apa? Selfie, dikit-dikit ada yang memfoto, diviralkan, di-share di media sosial dan lain sebagainya. Baik. Kemudian kata beliau tadi, ma hasarat an sa'idin aw sakin. Beliau wanita muslimah itu tidak menyingkap lengan atau betisnya karena itu termasuk bagian apa? Aurat. Ya, termasuk bagian aurat. Oleh karenanya jangan meremehkan. Ini termasuk ketakwaan, ini termasuk menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan. La tazkhumur rijala fil aswaqi, dan wanita muslimah itu tidak berdesak-desakan dengan lelaki di pasar di tengah keramaian. Jadi kalau misalkan ada keramaian, ya dia bukan yang ya desek-desekan, ya apalagi merasa asik dengan hal itu, tidak. Ya, dia berusaha untuk apa? Untuk menghindari ya keramaian, dia menundukkan pandangannya, dia berusaha untuk menjaga jarak, ya menjaga jarak semampu mungkin, ya semampu mungkin. Kalaupun memang misalkan ada kebutuhan, maka dia apa? Meminta izin terlebih dahulu, ya meminta izin. Nah, berikutnya, masyanaha sufuru wat tabarruju wala tamassul itrahina tahruju. Dia tidak ternodai dengan sifat terbuka, yaitu membuka aurat, dan bersolek saat berdandan. Ya, dan dia tidak memakai parfum saat keluar dari kediaman. Nah, ini wanita yang solihah selanjutnya, yaitu apa? Yang tidak menampakkan auratnya dan tidak bersolek, berdandan. Ya, ketika keluar rumah, ya ketika keluar rumah, ya, karena menjaga apa? Aurat, menjaga jilbab, menjaga kehormatannya, tidak tabarruj, karena hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Jadi para akhwat, para ummahat, sebisa mungkin yaitu tidak banyak apa? Keluyuran, kecuali kalau memang ada kebutuhan. Ya, tempat terbaik seorang wanita adalah di rumah. Kecuali kalau memang ada kebutuhan. Ya, tidak mengapa. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah SWT, jangan kalian berhias, berdandan, bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Ya, nah, jadi berdandannya wanita itu untuk siapa? Untuk suaminya. Kadang heran juga, banyak wanita sekarang kebalik. Mohon maaf, ya, mohon maaf, tapi ini fakta gitu ya. Ya, kalau lagi ada acara keluar, masya Allah, dandannya menor. Ya, 1 jam berdandan nggak cukup kayak. Ya, dia berdandan, pakai pakaian yang paling zen, ya, pakaian Idul Fitri yang dia simpan dipakai, ya, pokoknya yang terbaik lah. Tapi begitu sama suaminya, malah ala kadarnya, mungkin malah belum mandi malah, ya, malah masih bau bawang merah bawang putih. Nah, ini malah kebalik maksudnya. Jadi untuk apa coba bersolek berdandan ya untuk laki-laki yang lain? Apa yang diinginkan? Ya, dia sudah punya suami. Untuk apa dia bersolek berdandan ketika di luar? Itu hanya menjadi fitnah bagi seorang wanita. Dandannya seorang istri adalah untuk suami. Dan itu berpahala.
Subhanallah, kalau seorang istri berdandan, bersolek, ya, untuk menyenangkan, membahagiakan suaminya, subhanallah, itu jadi pahala. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, ya, mensifati wanita yang terbaik ketika ditanya, ayyun nisa'i khair, wanita yang terbaik itu bagaimana wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nadhar, yang menyenangkan suami tatkala apa? Memandangnya. Ya, salah satu yang menyenangkan suami kalau istrinya itu apa? Berdandan, ya, bersolek di hadapannya, nggak apa-apa. Nah, baik. Berikutnya, wala tamassul itra, dia tidak memakai parfum saat keluar dari ketika keluar dari rumahnya. Nah, jadi memakai parfum bagi wanita itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, boleh, bahkan dianjurkan. Kalau pakai parfumnya untuk suaminya. Ya, untuk suaminya. Maka itu boleh. Mau tidur misalnya pakai parfum dulu. Untuk nggodain suaminya. Ya, oh malah bagus itu. Suami mah gampang tergoda. Ya. Apalagi kalau pakai minyak wangi, Pak. Baik. Yang kedua, apa? Haram. Kalau di hadapan lelaki asing yang bukan, ya, suaminya. Nah, ini nggak boleh. Nabi SAW, ayyumam ra'atin istatarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai parfum, lalu dia melewati laki-laki, supaya mereka mencium aroma wanginya, maka berarti dia adalah pezina. Pezina bukan berarti ya nanti dirajam atau dihukumi seperti wanita pezina. Tidak, maksudnya dia menyerupai sifat wanita zina. Karena wanita pezina itu kan penggoda kan, kadang di pinggir-pinggir jalan tuh, ya, menunggu ada lelaki hidung belang yang mau, ya, ngontrak dia. Nah, kalau ada seorang wanita yang kemudian dia memakai parfum untuk menggoda laki-laki, ya berarti dia meniru sifatnya wanita apa? Pezina. Ini Nabi yang bilang, ya. Ya, mungkin bisa dibilang, oh kasar banget. Enggak, ini Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan yang keras kepada kita, ya, dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kerusakan, menjurus kepada fitnah, ya, karena parfum ini adalah salah satu sarana penggerak syahwat, ya, penggerak syahwat. Kecuali kalau dia memakai parfumnya khusus untuk perempuan, misalkan acaranya perempuan doang, ya, nggak ada apa, nggak ada masalah. Atau apa, sekedar untuk menghilangkan bau, seperti apa itu? Ya, deodoran itu. Nah, itu tidak mengapa, insya Allah, karena itu hanya menghilangkan bau. Tapi yang parfum yang baunya nyengat, ya, nah, ini kalau kepada laki-laki maka tidak boleh. Ya, kalau nanti dia misalkan mau ke kantor, bahkan Nabi SAW, ya, subhanallah, dalam hadis, jika seorang wanita pergi ke masjid, kemudian dia memakai parfum, ya, kata Nabi SAW apa? Suruh pulang dan mandi. Ya, hendaknya dia pulang dan mandi untuk menghilangkan apa? Bau parfumnya tadi. Karena di dalam kaidah Islam, ini yang harus kita pahami. Dalam kaidah Islam ada sebuah kaidah yang disebut dengan saddud dzara'i, yaitu menutup segala celah yang mengantarkan kepada perzinahan. Menutup segala celah yang mengantarkan kepada perzinahan. Maka segala hal yang mengantarkan kepada perzinahan ditutup rapat-rapat di dalam agama Islam. Ini kaidah namanya apa? Saddu adz-dzara'i. Allah berfirman, ya, tentang hal ini dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perzinahan.
Ya, perhatikan ayat ini baik-baik. Jangan mendekati perzinahan. Allah nggak mengatakan jangan berzina, tapi Allah mengatakan apa? Jangan mendekati. Artinya, segala hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan, maka itu dilarang dan harus dijauhi. Ya, oleh karenanya tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi melarang wanita, ya, kalau dia keluar rumah untuk dan akan melewati kaum laki-laki, maka hendaknya apa? Ya, tidak memakai apa? Parfum. Tapi bukan berarti kemudian baunya kecut juga, enggak juga ya. Ya, berarti kalau mau keluar udah nggak usah mandi sebulan misalnya. Ya enggak juga. Ya, jangan disalahpahami seperti itu. Biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Makanya tadi bahkan kita katakan kalau sekedar pakai apa namanya yang untuk menghilangkan bau badan saja, maka itu tidak mengapa insyaallah taala. Tapi yang apa namanya yang baunya itu semerbak begitu ya. Nah, ini yang perlu dihindari. Baik. Berikutnya kata beliau, qad hadirat minal libasil ari li'annahu libasu ahlin nari. Dia mewaspadai pakaian ya, namun seperti telanjang. Li'annahu libasu ahlin nari, karena pakaian itu adalah pakaian penghuni neraka. Ini yang tadi sudah kita sebutkan ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sinfani min ahlin nar lam arohuma. Ada dua kelompok, dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Ya, yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang yang memakai cambuk lalu dia pukulkan kepada manusia. Ini maksudnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, yang menindas rakyatnya. Kemudian ini bukan pembahasan kita tadi. Yang kedua, ini yang menjadi pembahasan. Wanisaun kasiyatun ariyatun. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mumilatun mailat. Ya, dia berjalan dengan melenggak-lenggok. Ya, berjalan dengan melenggak-lenggok. Apalagi kalau apa itu yang tren biasanya apa lomba fashion ya, atau ratu kecantikan lah, apalah namanya ya. Nah, itu yang biasanya jalannya diatur ya, biar nggak keselio. Nah, ru'usuhunna ka'asnimatil buhlin ma'ila. Ya. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Kasih model apa aja itu. Ya. Model ini, model itu, dengan pakaian-pakaian yang norak yang membuat orang kemudian apa? Ya, memelototinya, pusat perhatian. Kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah. Mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha. Tidak mencium aroma surga. Wa inna riha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal ya, bau surga itu tercium dari perjalanan sekian dan sekian. Jadi salah satu penghuni neraka yang disebutkan oleh Nabi yaitu tadi nisaun kasiyatun ariyat. Wanita yang berpakaian tapi apa? Telanjang. Ya, makanya ini yang dimaksud oleh beliau. Mewaspadai pakaian namun seperti telanjang, karena itu adalah pakaian penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa artinya berpakaian tapi telanjang? Ya, kata para ulama memiliki 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, memakai pakaian tapi tembus pandang. Kulitnya kelihatan, atau mohon maaf kadang pakaian dalamnya kelihatan, ya, mohon maaf kadang BH-nya kelihatan. Nah, ini nggak boleh. Ya, yang tipis, yang tembus pandang seperti ini nggak boleh. Ya. Yang kedua yaitu pakaian yang ketat, menampakkan lekuk tubuh. Ini pakaian tapi telanjang. Ini banyak juga pakaian-pakaian yang tipis, ketat, ya. Nah, ini tidak diperkenankan. Yang menonjolkan lekuk tubuh ini nggak boleh. Karena tujuan dari pakaian tadi menutup aurat.
Nah, ini nggak terpenuhi. Yang ketiga, ya pakaian tapi auratnya masih kelihatan. Ya, auratnya masih kelihatan. Jadi belum apa? Belum sempurna. Mungkin kadang betisnya masih kelihatan, ya, tangannya masih kelihatan, dadanya masih kelihatan. Nah, ini berarti pakaian tapi apa? Telanjang. Jadi ada berapa makna? Ada 3. Semua ini hukumnya adalah haram, ya. Baik. Kemudian minhu qasirun dhayyikun syaffafun fakulluha min lubsiha takhafu. Sifat pakaian telanjang itu diantaranya pendek, ketat, dan transparan. Semua sifat pakaian ini sangat takut dia kenakan. Walau amama misliha minan nisa'i afta bihi dhunnushi ahlul iktisai. Walau di hadapan sesama wanita sepertinya. Maksudnya, walaupun sesama wanita, nggak boleh pakai pakaian yang tadi ketat, ya, atau pakaian yang tipis transparan, ya, walaupun sesama apa? Wanita. Apalagi kalau di hadapan laki-laki. Termasuk juga, walaupun laki-lakinya mahram, ya, nggak boleh pakai pakaian yang seperti itu. Pakai pakaian yang, ini kadang kita meremehkan kalau itu kepada mahram. Ini juga harus diwaspadai. Ya, kita sering kadang dengar mungkin ya berita-berita yang nggak enak. Ya, terkadang naudzubillah min dzalik, seorang anak zina dengan ibunya. Ya, seorang kadang zina dengan saudarinya. Itu salah satu pintu sebabnya adalah karena tidak mengindahkan aturan ini. Tidak mengindahkan aturan ini. Dengan alasan itu sesama apa? Mahram. Toh itu mahram. Betul. Mahram tadi sudah kita sampaikan ada apa? Batasannya. Tapi tetap berpakaian yang sopan. Ya, berpakaian yang sopan. Ya, nggak boleh pakaian yang tadi yang transparan, tidak boleh pakaian yang tembus pandang, yang ketat dan lain sebagainya. Ya, nah, karena harus kita fahami ya bahwa setan ini salah satu proyek utamanya adalah menjerumuskan kita ke dalam dosa lewat aurat, lewat mengumbar aurat. Bukankah ya dosa Hawa ya ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dikarenakan apa? Ya, godaan-godaan setan. Innas syaitana la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum wa innakum la musyrikun. Ya, sesungguhnya setan itu dia berupaya untuk menjerumuskan kalian ke dalam apa? Dosa. Salah satu dosanya adalah apa? Untuk membuka aurat. Ini disebutkan dalam ayat surat apa ya? Baik, ini surat Al-A'raf ayat 27. Al-A'raf ayat 27. Allah mengatakan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama ahraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak Adam, janganlah kalian terkecoh oleh godaan-godaan setan yang telah menjadikan bapak ibu kalian dikeluarkan dari surga. Maksudnya siapa? Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Ya, menjadikan keduanya melepaskan pakaiannya. Liyuriyahuma sawatihima, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Jadi ini sudah diingatkan oleh Allah SWT. Jangan kita terkecoh sama jerat-jerat setan. Karena salah satu upaya setan itu adalah menggoda anak Adam lewat aurat. Makanya lihat ya iklan-iklan sekarang
rata-rata perempuan. Lihat iklan-iklan, iklan sampo, iklan sabun, ya di TV-TV itu rata-rata yang dipasang siapa? Perempuan. Dan yang nutup aurat. Yang buka apa? Yang buka aurat. Dicari yang cantik, dicari yang buka aurat. Ya, yang nutup aurat nggak laku. Ya, mana ada iklan kemudian cadaran, jenggotan gitu, jarang kayaknya. Ya, nggak laku ya. Nah, tapi rata-rata iklan yang paling menarik biasanya apa? Ya, tadi perempuan kemudian buka auratnya. Itu yang dicari oleh setan-setan. Baik setan dari manusia ataupun setan dari jin. Baik. Kemudian la tanmusul wajha walal hawajib illa li syai'in udda fil ma'aib. Wanita solihah itu tidak mengubah wajah. Ya. Nah, sekarang banyak operasi hidung, bagaimana yang aslinya mancung biar pesek, yang pesek biar mancung, ya. Bahkan ada yang naudzubillah min dalik sampai mengubah jenis kelamin. Naudzubillah, udah bagus-bagus dikasih laki pengen jadi perempuan, udah dikasih perempuan malah pengen laki. Ini haram, ya. Wanita yang salehah dia tidak mengubah wajahnya dan tidak mencabut alisnya. Illa li syai'in udda fil ma'ayib, kecuali pada sesuatu yang dianggap cacat atau kekurangan. Kalihyatin wasyaribin idza nabatat fa innaha tuziluhu idza tahat. Seperti kalau misalkan wanita tumbuh kumis atau tumbuh jenggot, maka dia boleh untuk menghilangkannya jika dia mau. Ya. Jadi maksudnya adalah salah satu sifat wanita yang salihah itu pertama adalah apa? Tidak mencabut bulu wajah atau alis. Karena ini ada hadisnya, dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan termasuk dosa besar. Bahkan ini termasuk dosa yang mengundang laknat. Kata Nabi SAW, ya, la'anallahul washimati wal mustawshimat. Wa melaknat wanita yang mentato dan yang ditato dan yang minta ditato. Ya. Jadi nggak boleh ya wanita mentato atau yang diminta ditato, nggak boleh tatoan. Itu perempuan. Bagaimana kalau laki-laki? Nggak boleh juga. Ya, nggak boleh juga. Ini larangan bukan hanya untuk perempuan saja, laki-laki juga tidak diperkenankan. Wal mutanammisat, dan wanita yang mencukur alis matanya. Ya. Jadi alisnya dicukur habis. Terus diganti pakai alis sulam, alis palsu. Udah bagus-bagus dikasih asli, malah cari yang palsu. Heran kadang orang itu. Nggak pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Padahal kalau dikasih duit palsu nggak mau dia. Ya. Coba dikasih duit palsu mau nggak ibu-ibu? Nggak mau. Dikasih beras palsu mau nggak? Nggak mau. Tapi kalau alis palsu kenapa malah mau? Ya. Nah, nanti pas wudhu hilang. Nggak punya alis. Serem malah ya. Nah, makanya ini yang belum nikah ya. Nanti kalau sebelum nikah pastikan alisnya asli apa enggak. Ya, karena banyak sekarang wanita-wanita malah dicukur habis ya alisnya. Kemudian pakai yang palsu. Ya, pakai alis sulam tadi, pensil ya dan sebagainya. Wal mutafallijati lil husni. Demikian juga wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan. Ya,
al-mughayyirati khalqallah, dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merapikan gigi supaya terlihat cantik itu nggak boleh. Padahal giginya nggak ada masalah gitu. Kecuali kalau memang aib. Mohon maaf, misalkan nih, kalau ada giginya yang maju misalkan, nah itu boleh, karena itu aib, untuk menghilangkan aib. Tapi kalau udah bagus, kemudian cuma sekedar untuk memperindah ya giginya, ya kadang dikasih hiasan-hiasan, malahan sekarang apa kayak kawat terus ada hiasannya, ya hanya sekedar untuk mempercantik diri, maka ini nggak boleh. Jadi akhwat, ya, hukum mencabut alis, mata, mencabut rambut di wajah itu bisa kita rinci menjadi dua. Pertama, jika rambut yang ada di wajah itu merupakan aib, berarti boleh dihilangkan. Ya, kalau itu aib, maka boleh untuk dihilangkan. Seperti tadi apa? Kalau misalkan tumbuh kumis. Ada ya perempuan kadang-kadang pun tumbuh kumis. Bahkan ada yang pernah tumbuh jenggot juga. Ya, seperti ini apa? Boleh untuk dihilangkan, dicabut, atau dipermanen misalkan juga boleh. Karena apa? Tumbuh kumis bagi wanita atau tumbuh jenggot bagi wanita itu aib. Itu adalah aib. Nanti saingan sama suaminya nanti. Ya. Nah, jadi itu nggak boleh. Atau misalkan, mohon maaf, misalkan dia pernah kecelakaan gitu ya, akhirnya mungkin rambutnya atau mungkin wajahnya rusak, akhirnya kemudian dia apa? Dilakukan operasi untuk perbaikan wajahnya, ya, maka ini tidak mengapa. Karena apa? Aib. Karena ada aib. Baik, yang kedua, jika rambut yang ada di wajah itu bukan aib, ya, tapi dia ingin menghilangkannya untuk kecantikan saja, maka ini haram. Ya, seperti tadi, misalkan dia sudah dikasih alis nih, tapi dicukur habis, ganti dengan yang palsu. Nah, ini nggak boleh. Ya, sebagian orang sudah dikasih rambut, ya malah nggak mau pakai yang rambut aslinya, kurang pede, akhirnya pakai rambut palsu, pakai wings, ya, atau yang lain. Terutama biasanya kalau pas nikah biasanya, ya pengantin itu biasanya pakai rambut palsu, ya. Nah, makanya banyak yang pangling pas jadi pengantin. Ya, Masya Allah cantik banget gitu ya. Nah, begitu besok harinya udah lepas semuanya yang dandanannya tadi, ya ternyata kok nggak secantik pas nikah, ya akhirnya seakan-akan apa ini? Penipuan. Wa man khasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami. Ya. Makanya tadi sudah kita sampaikan, kalau misalkan ada orang yang mau nikah, pastikan itu asli ya. Ya, pastikan itu asli, karena sekarang banyak yang palsu. Ya, banyak yang palsu, sehingga banyak yang tertipu. Ya, banyak yang tertipu. Baik. Jadi bisa kita perhatikan tadi jenis-jenis hiasan wajah yang dilarang. Satu tadi apa? Mencukur alis. Dua, mentato. Yang ketiga, mengikir gigi, ya. Kemudian juga ada hadis juga al-wasilat, nyambung rambut, pakai rambut palsu, ya. Yang kelima, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang diharamkan, bahkan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diperbolehkan kapan? Satu, kalau itu tujuannya adalah untuk memperbaiki yang tadinya normal, kemudian rusak, ya,
supaya normal kembali, maka itu boleh. Misalkan tadi ada kecelakaan, terus ada yang rusak pada wajahnya, ya, kemudian dioperasi misalkan untuk perbaikan pada wajahnya atau hidungnya, ya, maka boleh apa tidak ini? Boleh. Ya, atau mungkin dia terbakar misalkan, akhirnya kemudian dioperasi, ya, maka tidak mengapa. Ya. Yang kedua adalah untuk memperbaiki yang tidak normal. Ya. Misalkan, mohon maaf kalau misalkan lahir dalam keadaan sumbing misalkan. Boleh apa tidak? Kemudian dibenerin gitu ya. Dibenerin. Ya, boleh. Atau misalkan, mohon maaf, misalkan kalau perempuan terus nggak punya buah dada misalkan. Ya, boleh? Boleh apa tidak? Boleh, karena itu aib bagi wanita. Aib kalau bagi wanita. Kalau bagi laki-laki, ya, justru kalau menonjol malah aib ya. Tapi kalau bagi wanita, misalkan datar gitu aja, nah itu aib malah. Jadi kalau misalkan dia untuk perbaikan, ya, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau, mohon maaf, misalkan kalau hanya dia sudah normal tapi sekedar untuk mempercantik, ya, atau memperbesar, maka ini tidak boleh. Sekarang ini banyak operasi-operasi wanita ini macam-macam, ya, operasi ini, operasi itu, bahkan seperti tadi saya katakan ada yang sampai operasi ganti kelamin. Udah bagus-bagus dikasih perempuan, malah operasi ganti kelamin laki-laki. Ada yang laki-laki malah pengen jadi perempuan. Ini berarti apa? Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kok saya ditakdirkan jadi laki? Kok saya ditakdirkan jadi perempuan? Berarti dia nggak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang Allah pilihkan itu pasti yang terbaik. Jadi terima aja apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Allah itu tidak melihat kepada fisik kita. Ya. Nah, kita ini kadang terlalu berlebihan dalam dalam memperhatikan fisik kita, tapi kita lupa dengan hati kita. Kita terlalu terobsesi, ya, dengan fisik kita, bagaimana supaya awet muda, bagaimana supaya terlihat cantik, ya, tapi kita lupa untuk mempercantik hati kita, akhlak kita. Padahal itu yang menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas, ya, tentang sifat-sifat apa? Wanita yang terbaik, ya, tentang masalah jilbab dan syarat-syaratnya. Demikian juga tadi, yaitu yang tidak berubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik, ya, dengan apa saja tadi, ada 5 tadi ya, menyambut ruang rambut, mencukur alis, mentato, mengikir gigi, ya, dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau yang diperbolehkan itu apa tadi? Memperbaiki yang tadinya normal, yang rusak supaya normal kembali. Atau, ya, untuk memperbaiki yang tidak normal sejak lahir. Ya, sejak lahir. Ya, yang itu merupakan aib, maka tidak mengapa kalau kemudian dibenarkan. Baik. Sebelum kita tutup, kita kasih pertanyaan ya. Kita kasih pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan surat dan ayat dalam Al-Quran yang mewajibkan jilbab bagi wanita. Dibacakan ya, sebutkan surat sama ayatnya dulu,
kemudian dibacakan beserta terjemahannya. Ayo. Ini penting nih, nanti kalau misalkan ada yang nanya, emang jilbab wajib? Apa dalilnya? Nah, nanti biar ya. Surat Al-Ahzab, betul. Ayat 59. Bunyinya, wah itu terjemahannya itu. Arabnya dulu dong. Nah, betul, surat Al-Ahzab ayat 59. Bunyi ayatnya, apa lihat mushaf dulu? Masya Allah, hafal ya, alhamdulillah, masya Allah, ya, barakallahu fiik, insya Allah. Baik, pertanyaan yang kedua, Tapi siapa yang bisa meringkas tentang batasan-batasan aurat? Tadi kita sampaikan, ringkasannya bagaimana? Aurat dalam sholat, aurat di luar sholat. Aurat kepada suami, aurat kepada mahram, aurat kepada sesama wanita. Batasan. Siapa yang bisa meringkas? Batasan aurat wanita ada di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, batasannya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Kalau di luar sholat, yang pertama kondisi hadapan suami itu tidak ada aurat antara suami dan istri, semuanya boleh terlihat. Lalu yang kedua, di hadapan laki-laki mahram itu adalah batasannya bagian tubuh yang biasa nampak atau bagian tubuh tempat perhiasan. Yang ketiga, sesama wanita muslim. Seperti apa? Rambut, leher, tangan, kaki, ya itu boleh. Berarti yang di luar daripada itu seperti perut, ya, punggung misalkan, ya, paha, itu nggak boleh, karena itu bukan tempat perhiasan, tidak biasa nampak. Nah, terus yang ketiga, sesama wanita muslimah dan non muslim itu adalah aurat itu adalah antara pusat dan lutut. Nah, ahsan, barakallahu. Adapun kepada non muslim ini ada perselisihan. Ya, ada perselisihan, tapi pendapat yang lebih kuat sama seperti wanita muslimah juga batasannya. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Baik. Berikutnya. Tadi kita sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sifat wanita penduduk neraka, nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tadi kita sebutkan berpakaian tapi telanjang mencakup 3 makna. Siapa yang bisa? Ya. Yang pertama, pakai pakaian tapi tembus pandang. Berpakaian tapi tembus pandang, ya, tipis, terlalu transparan, ya. Yang kedua, pakai pakaian tapi tetap menampakkan bentuk tubuhnya. Ya. Ya, memakai pakaian tapi auratnya masih kelihatan. Ya, ini termasuk nisa kasiyatun ariyatul ahsan, barakallahu fiik. Saya boleh bertanya, nggak ada titipan pertanyaan? Satu lagi. Tadi kita sebutkan jenis-jenis hiasan wajah yang dilarang. Jenis-jenis hiasan wajah
yang dilarang dan terlaknat pelakunya. Ada yang bisa Ayo. Mencukur alis, mentato, mengikir gigi, menyambung rambut, dan mengubah ciptaan Allah SWT. Ya, ini hukumnya haram. Diperbolehkan dalam dua keadaan. Kapan? Itu hukum asalnya adalah haram. Diperbolehkan dalam dua keadaan. Kapan? Kalau untuk memperbaiki yang tadinya normal kemudian apa? Rusak. Ya, agar normal kembali, maka ini boleh. Misalkan habis kecelakaan, kebakaran. Yang kedua, untuk memperbaiki yang tidak normal sejak lahir. Seperti tadi sumbing misalkan. Maka ini tidak mengapa. Ya, atau misalkan ada seorang wanita yang tadi apa? Misalkan tumbuh kumis atau jenggot misalkan, itu tidak mengapa. Karena apa? Itu aib. Jadi kalau tujuannya mempercantik diri, maka tidak boleh. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghilangkan cacat dan aib, maka itu boleh. Itu perbedaannya. Ya. Bisa difahami ya? Baik. Ada yang nanya? Satu aja lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, pertanyaan yang pertama, kan kalau kami sudah, kalau betul gitu kan ada tukang urut yang suka ngurut gitu. Pertanyaannya bagaimana batasan antara akhwat sama akhwat ngurutnya gitu sampai ke mana gitu. Yang keduanya, kalau seandainya kita ini ke dokter ya, apakah kan ini istilahnya apa penting banget gitu. Apakah kaki itu boleh Ustaz sama dokter yang akhwat di apa diobatin gitu. Jadi Ustaz ya kelihatan gitu sama dokternya yang ini yang laki-laki gitu. Baik. Untuk tadi batas aurat tadi sudah kita sampaikan ya, kalau sesama wanita batasannya apa? Antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Ini jadi kalau misalkan perlu pijet berarti antara pusar dan lutut ini nggak boleh. Ya. Adapun selain daripada itu, maka hukum asalnya adalah apa? Boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Karena itu aurat antara sesama wanita. Tapi cari yang apa? Satu, cari yang muslimah supaya kita terhindar dari perbedaan pendapat. Yang kedua, cari yang terpercaya. Ya, cari yang terpercaya. Karena terkadang juga ada yang tidak terpercaya. Mungkin nanti malah apa tadi difoto atau malah divideoin kadang, ya di-share, ya. Atau kalau dia nggak terpercaya, mohon maaf kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang ada yang sampai misalkan ya namanya orang ya, kadang setan ya, kadang-kadang ada yang sampai menjurus kepada lesbi dan sebagainya. Maka ini kalau hal-hal seperti itu maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau memang terpercaya dan dia muslimah, maka boleh untuk pijat, tetapi apa? Yang tidak boleh adalah antara pusar dan lutut. Ya. Nah. Kemudian tadi yang kedua apa? Dokter ya. Kalau dokternya perempuan aman ya sudah ya. Aman. Tapi kalau dokternya laki-laki kan hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya. Jadi makanya usahakan dulu kalau para akhwat ummahat kalau memang mau periksa ke periksa, cari yang dokternya apa? Perempuan. Usahakan dulu. Kita berusaha terlebih dahulu. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kok dokter-dokter apa? Perempuan. Nah, itu supaya lebih apa? Lebih aman. Ya, lebih terhindar dari fitnah. Ya. Karena ya tadi namanya setan ya, kita tidak tahu. Kita pernah dengar juga di berita kan ada juga pelecehan seksual dilakukan oleh
ya oknum dokter, ya dan lain sebagainya. Namanya setan, kita nggak ada yang tahu. Ya. Tapi kalau memang kondisi darurat, maka apa? Boleh. Tapi sesuai kebutuhan saja. Kalau misalkan yang sakitnya yang perlu untuk diperiksa kaki, ya berarti kaki saja. Jangan nanti area-area yang lain. Dan itu pun didampingi oleh mahramnya. Didampingi oleh mahramnya. Jadi usahakan pertama, langkah yang pertama apa? Cari yang dokter perempuan dulu. Yang kedua, kalau memang nggak ada dan kondisinya darurat, memang ini kita kadang-kadang memang terdesak, memang terutama kalau operasi, terutama kalau lahiran. Ya, ini salah satu kekurangan kita sekarang. Banyak operasi lahiran atau operasi perempuan, tapi yang nangani adalah dokter laki-laki. Tapi kita nggak punya pilihan yang lain. Ya, maka itu kondisi namanya kondisi apa? Darurat. Kalau memang nggak ada yang lain, ya nggak ada yang bisa. Kalau ada yang perempuan, tapi kalau tidak ada, maka itu darurat. Dan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang hukum asalnya adalah tidak boleh. Tapi tadi, ya itu sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi kalau misalkan yang butuh dilihat adalah area kaki, ya berarti kaki saja. Ya. Yang kedua ditemani oleh mahramnya. Ya, ditemani oleh mahram supaya tidak kholwat. Karena kalau kholwat bersepi-sepi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh dokter tersebut. Wallahu a'lam. Sudah ya? Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi